Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan serta nikmatnya kepada kita semua sehingga bisa berjumpa lagi dalam kajian kitab yang insya Allah pada hari ini kita akan mengkaji sebuah kitab karya dari ulama Nusantara, yaitu kitab Syarat Tanqihul Qaul, yaitu kitab Tanqihul Qaul karya Syekh Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, atau masyhur dengan panggilan Syekh Nawawi Banten atau Mbah Nawawi Banten. Oke, kita mulai saja kajian pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya marilah kita menata diri dan niat kita untuk semata-mata mengikhlaskan diri beribadah kepada Allah dan berharap ridhonya dan juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam muqaddimah kitab di situ dijelaskan artinya latar belakang dan juga alasan Syekh Nawawi Al-Banten ini menulis karya Tanqihul Qaul ini. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahadisan nabi Mustafa fil ihtida'i mislan nujum. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasuluh alladzi a'tahu asraral ulum. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi Muhammadinil mab'usi bil mu'jizat wa ala alihi masabihil tilalat wa ashabihi anjumil hidayat. Amma ba'du. Kitab yang kita kaji hari ini adalah kitab Syarah Tanqihul Qaul karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani ala lubabil hadis, yaitu sebagai penjelas dari kitab Lubabul Hadis karya Al-Alamah Al-Fadil Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, amin. Jadi kitab ini merupakan kitab pensyarah, penjelas dari kitabnya Syekh As-Suyuti atau Jalaluddin As-Suyuti, yaitu pengarang tafsir Jalalain. Kitab tafsir Jalalain dikarang oleh dua mufasir. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahali dan kedua Jalaluddin As-Suyuti. Maka dikatakan Jalalain, maksudnya dua orang yang bernama Jalal yang mengarang kitab tafsir Jalalain. Nah,
Jadi kitab Tanqihul Qaul ini merupakan kitab penjelas atau kitab sarah dari kitab Lubabul Hadis karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Oke. Kita mulai dari muqaddimah kitab Tanqihul Qaul yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kedue Allah. Allati kang dadekake sapa Allah, allati ja'ala kang dadekake sapa Allah ahadisa ing pira-pira hadis, ahadisan nabi ing pira-pira hadise nabi al-Mustafa kang den pilih fil ihtidai ing dalem oleh den alap pituduh, fil ihtidai ing dalem oleh den alap pituduh, mislan nujumi ing ngupamani pira-pira lintang, mislan nujumi ing ngumpamani pira-pira lintang. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun an ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak iku maujud, ora ana pangeran kang hak iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku rasuluhu utusane Allah. Alladzi a'tahu kang wis paring sapa Allah ing Kanjeng Nabi, alladzi a'tahu kang wis paring sapa Allah ing Kanjeng Nabi asrarul ulumi ing pira-pira rahasiane pira-pira ilmu, ing pira-pira rahasiane pira-pira ilmu. Wassalatu utawi rahmat ta'zim, wassalamu lan rupa-rupa keselamatan iku ala afdali khalqihi muga tetep ing atase luweh utama-utamane makhluke Allah, iku ala afdali khalqihi muga tetep ing atase luweh utama-utamane makhluke Allah Muhammadin kang rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'usi kang den utus bil mukjizati kelawan pira-pira mukjizat, wa ala alihi lan ing atase kawula wergane Kanjeng Nabi Muhammad masabihi kang dadi pira-pira pituduh ad-dilalati kang nyerupani pira-pira lampu, wa ashabihi. Oke, ini saya ulangi itu ya. Wa ala alihi lan ing atase kaluwargane Kanjeng Nabi, wa ala alihi lan ing atase kawula wergane Kanjeng Nabi masabihi nggih, masabihi kang nyerupani pira-pira lampu niku. Masabihi kang nyerupani pira-pira lampu ad-dilalati kang dadi pituduh, ad-dilalati kang dadi pituduh, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi angjumi nggih, angjumi kang nyerupani pira-pira lintang, angjumi kang nyerupani pira-pira lintang al-hidayati kang dadi pira-pira pituduh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahadisan nabiyil mustafa bil ihtidai mislan nujum.
Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hadis-hadis Nabi Muhammad Al-Mustafa yang terpilih sebagai petunjuk ya bagi umat manusia, ya, sebagai petunjuk umat manusia yang terus wa ashadu alla ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alladzi a'tahu asrarul ulum, yang telah diberikan berbagai kunci rahasianya ilmu, ya. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi Muhammadin al-mab'usi bil mu'jizat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, sebaik-baiknya makhluk Allah yang diutus dengan membawa mukjizat. Wa ala alihi masabihi dilalat, dan juga kepada keluarga Kanjeng Nabi yang menjadi penerang, ya, sebagai penerang dan petunjuk umat, atau menjadi pelita petunjuk umat. Wa ashabihi anjumi hidayati, dan juga kepada para sahabat yang laksana bintang-bintang pemberi petunjuk kepada umat. Amma ba'du anapun ing dalem sakwuse kang kasebut. Amma ba'du ing dalem sakwuse kang kasebut, fahada mongko utawi iki kang hadir ing ati iku syarhun syarah ala lubabil hadisi ing atase kitab lubabul hadis li syaikhil alamati kedua syekh li syaikhi kedua syekh al alamati kang banget ngalime, al fahamati tur kang banget pahame, Jalaluddini kang paring asma Jalaluddin, ibnil alamati kang dadi putra lanange wong kang banget ngalime, ibnil alamati kang dadi putra lanange wong kang banget ngalime, Abi Bakrin rupane Syekh Abu Bakar As-Suyuti kang bangsa Suyuti kang bangsa Suyut. Bahada syarhun ala lubabil hadis, kitab yang ada yang hadir saat ini, ya, setelah Syekh Nawawi membaca hamdalah, kemudian membaca syahadat, kemudian membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi dan keluarga Kanjeng Nabi dan juga kepada sahabat. Kemudian Syekh Nawawi, ya, menjelaskan bahwa kitab yang hadir saat ini yang dibaca oleh teman-teman ini, ya, yang kita baca ini, iku syarhun ala lubabil hadis li syaikhi alamatil fahami Jalaluddin, yaitu penjelas bagi kitab Lubabul Hadis karya Syekh Al-Alamah. Al-Alamah itu gelar yang orang yang paling alim. Al-Fahamah juga gelar paling yang menguasai ilmu, ya, yaitu Jalaluddin. Nah, namanya Syekh Jalaluddin. Jadi karya Syekh Jalaluddin ibnil alamati Abi Bakrin, yang menjadi putranya Syekh Abu Bakar yang juga alim. Jadi seorang alim kemudian melahirkan keturunan yang alim pula. Syekh Abu Bakar yang alim kemudian melahirkan
generasi selanjutnya punya putra yang alim namanya Syekh Jalaluddin. Nah, Syekh Jalaluddin ini kebangsaan Suyut, kemudian dikatakan Suyuti dari daerah Suyut. Maka kemudian terkenal dengan sebutan Jalaluddin As-Suyuti. Nah, kalau teman-teman mungkin dari Blitar mungkin dikenal dengan siapa? Fulan Al-Blitari. Mungkin dari Kauman Al-Kaumani. Mungkin dari Madiun Maiduni gitu ya. Atau mungkin dari Gondang Anggondangi gitu ya. Nah, itu dinisbatkan kepada daerahnya masing-masing gitu ya. Nah, selanjutnya ta'ummadahu gitu ya. Ta'ummadahu muga-muga ya. Ta'ummadahu muga-muga nglimpahake ing Syekh sapa Allahu Gusti Allah. Ta'ummadahu muga-muga nglimpahake ing Syekh sapa Allahu Gusti Allah bi rahmatihi kelawan rahmati Allah. Wa askanahu lan muga-muga manggonake sapa Allah ing Syekh fasiha jannatihi ing jembare suwargane Allah taala. Fasiha jannatihi ing jembare suwargane Allah taala. Nah, ini teman-teman satu akhlak dari ulama kita yang wajib kita ikuti atau teladani. Apa itu? Yaitu para ulama kita ya, salafus soleh ya. Kalau dalam hal ini khususnya Syekh Nawawi, ketika mengambil ya referensi dari ulama lain, beliau itu pasti dengan jujur mengatakan ini penjelas dari kitab ini, atau ini saya ambil dari kitab ini, saya ambil dari ulama ini. Kemudian di akhirnya ulama yang Syekh Imam Nawawi ini dan ulama lainnya itu pasti mendoakan ulama yang pendapat yang diambil atau ulama yang dijadikan referensi itu, mesti didoakan dengan kebaikan. Nah, kalau ini diaplikasikan, diwujudkan dalam tradisi akademik kita sekarang, maka kalau seseorang mengambil referensi dari buku yang lain atau mengambil pendapat dari orang lain, maka harus jujur di dalam karyanya itu ditulis ya, dengan mengisikan footnote ya. Jadi dengan menyertakan footnote bahwa keterangan tersebut diambil dari buku ini, dari tokoh ini dan dari yang lain. Tadi harus jujur. Nah, seringkali ya teman-teman itu atau umumnya lah itu mengambil referensi menjiplak gitu saja tanpa menjelaskan secara detail dari mana sumber ya dari tulisan tersebut. Itu berarti plagiasi atau mencuri pemikiran orang lain tanpa menjelaskan dari mana sumbernya, dan itu tidak dibenarkan. Nah, harusnya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para ulama. Kita ambil referensinya, kemudian kita jelaskan, sampaikan dari mana yaitu sumbernya, kemudian kita doakan dalam hati kita karena kita telah diberikan ilmu dengan mengambil pendapat dari orang lain, mengambil dari buku orang lain itu ya, keterangan berarti secara tidak langsung orang yang menulis tadi atau buku yang kita tulis itu telah memberikan ilmunya kepada kita, maka kita harus kita doakan itu ya. Nah, ini salah satu akhlak yang sebaiknya harus kita ikuti dan kita jadikan tradisi akademik ya di dalam akademik kita. Oke, kita lanjutkan sekarang. Samaituhu ngarani sapa ingsun ing syarah. Samaituhu ngarani sapa ingsun, maksudnya Syekh Nawawi Al-Bantani ya.
ngarani ing iki syarah Tanqihul Qaulil Khasisi fi Syarhi Lubabil Hadis, ing aran kitab Tanqihul Qaul Al Khasis fi Syarhi Lubabil Hadis. Nah, jadi judul kitab ini ya asli yang memberikan nama adalah Syekh Imam Nawawi sendiri ya. Wallaha. Nah, setelah memberikan nama kemudian Syekh Nawawi ya berdoa kepada Allah. Wallaha ing Gusti Allah. Wallaha lan ing Gusti Allah as'alu nyuwun sapa ingsun. As'alu nyuwun sapa ingsun ayat ja'alahu ing yen to ndadekake sapa Allah ing iki syarah khalisan ya khalisan khalih murni ikhlas liwajhihi krana ridhone Allah al-karimi kang mulya, atau liwajhihi krana zate Allah, tapi yang dimaksud adalah ridhonya Allah al-karimi kang mulya. Kemudian Syekh Nawawi berdoa, wallaha as'alu ayyaj'alahu khalisan liwajhihil karim. Ya Allah, semoga Engkau jadikan karyaku ini menjadi karya yang berlandaskan pada keikhlasan, mengharapkan ridhomu ya Allah, gitu ya. Nah, ini satu lagi akhlak yang patut untuk kita yang kita ikuti, yaitu setiap kali kita melakukan sesuatu maka diniati karena ibadah mencari ridhonya Allah ya. Kita menulis makalah, kita mengerjakan tugas, kita berangkat kuliah ya, kita niatkan semuanya karena Allah, karena mensyukuri nikmat Allah, karena ikhlas mencari ridho Allah. Agar apa? Agar apa yang kita lakukan itu berkah dan penuh dengan manfaat, sehingga nantinya apa yang kita lakukan itu benar-benar bisa memberikan kebaikan kepada kita dan orang-orang sekitar kita. Seperti halnya kitab ini. Kitab ini walaupun sudah lama ditulis, tetap hingga sekarang masih dikaji dan memberikan manfaat yang luar biasa kepada umat manusia, terutama umat Islam di Jawa, di Nusantara gitu ya. Karena apa? Karena keikhlasan beliau Syekh Nawawi ketika menulis ini karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau dan lain sebagainya. Itu ya. Oke, lanjutkan. Wasababan li fauzi bi jannatin na'imi, wasababan lan dadi sebab, wasababan lan khalih dadi sebab li fauzi ya, li fauzi krana merkoleh kebaikan, li fauzi krana merkoleh kebaikan bi jannatin na'imi kelawan pira-pira surgane ya, kelawan pira-pira surga panggone kenikmatan ngoten. Bijannatin na'imi kelawan pira-pira swarga panggone kenikmatan. Terus doa selanjutnya, wasababan li fauzi bijannatin na'im, semoga karya saya ini ya Allah, kitab ini bisa menjadi sebab ya, sababiah sebab panjenengan Allah ya memberikan takdir yang baik atau memberikan kebaikan kepada saya dan menjadi sebab jenengan memasukkan saya ke surga jenengan ya Allah, maksudnya gitu. Jadi kita juga kalau apapun yang kita lakukan diniatkan ibadah dan berdoa agar apapun kebaikan itu menjadi apa yang kita lakukan itu menjadi sebab Allah itu ridho dan memberikan kebaikan kepada kita. Itu ya. Selanjutnya wa ayyakhtima li kitabihi bi khairin,
wa ayakhtima lan yen to mungkasi sapa Allah, wa ayakhtima lan yen to mungkasi sapa Allah li kitabihi maring wong kang nulis iki syarah, likatibihi maring wong kang nulis iki syarah. Yang kang nulis ya Syekh Nawawi sendiri ya, bi khairin kelawan kebagusan. Amin 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 itu artinya mugi nyembadani panjenengan ya Allah ing penyuwun kula. Amin mugi nyembadani panjenengan ya Allah ing penyuwun kula. Nah, doa selanjutnya yaitu wa ayakhtima likatibihi bi khairin. Amin amin dipungkasi dengan doa itu. Maksudnya apa? Wa ayakhtima likitabihi, ya Allah semoga ini ya menjadi akhir, kalaupun ini menjadi akhir amal saya di dunia, semoga ini menjadi akhir yang baik gitu ya. Nah, ini kenapa Syekh Nawawi berdoa seperti ini? Karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan saat ini, apakah bisa jadi itu sesuatu yang terakhir di kehidupan kita gitu ya. Kita kan tidak tahu, maka apapun yang kita lakukan usahakan sesuatu yang baik ya, dan berharap bahwa apapun yang dilakukan itu mendapatkan ridha Allah, sehingga jika pada saat itu Allah mentakdirkan kita melakukan suatu itu ternyata itu yang terakhir amaliyah yang kita lakukan, itu dicatat menjadi amaliyah yang penuh dengan kebaikan gitu ya. Diniatkan semua ibadah itu karena apa? Semua yang kita lakukan karena Allah dan berharap ridhonya Allah, dan harus hati-hati jangan sampai menjadikan apa yang kita lakukan itu sesuatu yang dibenci Allah, jangan sampai, karena kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita itu bagaimana. Jadi harus hati-hati ya. Mungkin itu saja ya untuk kali ini, untuk perdana ini ya. Nanti untuk selanjutnya kita kaji esok hari, dan saya berharap ya Allah kita semuanya diberikan taufik, hidayah dan inayahnya Allah, sehingga terus diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah, dan berikan istiqomah bisa beribadah kepada Allah. Dan mari kita semuanya berdoa ya, di saat ini di mana banyak bencana, banyak musibah, semoga kita sekeluarga tetap diberikan perlindungan Allah dan diberikan kebaikan, kesehatan ya, diberikan semua kebaikan oleh Allah ya. Mari kita berdoa ya, semoga bencana di tanah air ini dan juga di seluruh dunia pada umumnya, yaitu ya bencana virus corona ini dan yang lain sebagainya, segera ya Allah segera diangkat oleh Allah dan segera dikembalikan seperti sedia kalanya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.